Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asia Agustina. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai identifikasi dan pengukuran risiko. Jika risiko tidak bisa diidentifikasi, maka risiko tidak bisa diukur. Jika risiko tidak bisa diukur, maka risiko tidak bisa dikelola dengan baik. Langkah umum identifikasi dan pengukuran risiko. Yang pertama, mengidentifikasi risiko dan karakteristiknya. Yang kedua, mengukur dampak dan prioritas risiko terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Tahap pertama, mengenali dan menganalisis karakteristik risiko. Tahap kedua, menentukan prioritas risiko, kuantifikasi dan dampaknya. Tahap ketiga, fokus pada risiko relevan dan berdampak besar. Tahap keempat, mengelola risiko agar tidak mengganggu kinerja perusahaan. Selanjutnya ada siklus manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi, menemukan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Kedua, memahami, menganalisis penyebab dan karakteristik setiap risiko. Ketiga, evaluasi, menilai seberapa besar kemungkinan dan dampak risiko. Yang keempat, prioritas, menentukan risiko mana yang paling kritis untuk ditangani. Yang kelima, kelola atau mitigasi, menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan. Dan yang keenam, revisit atau tinjau ulang, mengevaluasi efektivitas pengelolaan risiko secara berkala. Selanjutnya ada analisis sekuen risiko. Contoh kasus yaitu sumber risikonya api, risk factornya minyak tanah di dekat kompor, eksposur risiko gedung berpotensi terbakar, peril atau kejadian kebakaran, dan kerugiannya yaitu kerusakan aset dan kerugian finansial. Cara pencegahannya yaitu jauhkan minyak dari kompor, gunakan kompor listrik atau sediakan alat pemadam dan bangunan tahan api. Selanjutnya ada sumber-sumber risiko. Yang pertama, lingkungan fisik, bisa banjir, gempa, badai, dan vandalisme. Yang kedua, ada lingkungan sosial seperti kerusuhan, pencurian, dan pemogokan. Yang ketiga, lingkungan politik seperti perubahan peraturan, konflik negara. Yang keempat, lingkungan legal, yaitu gugatan hukum. Yang kelima, lingkungan operasional seperti kecelakaan kerja, kerusakan mesin. Dan yang terakhir, lingkungan ekonomi, yaitu inflasi, resesi, penurunan daya beli. Selanjutnya, sumber risiko bisnis dari konsumen, yaitu keluhan, tuntutan hukum. Yang kedua ada supplier seperti keterlambatan pasokan dan kualitas buruk. Yang ketiga ada pesaing, inovasi produk baru, dan perang harga. Dan yang terakhir ada regulator atau pelanggaran peraturan atau izin usaha. Selanjutnya ada teknik identifikasi risiko. Metode laporan keuangan, analisis flow chart kegiatan dan operasi, analisis kontrak, catatan statistik kerugian, dan survei atau wawancara manajer. Selanjutnya ada metode laporan keuangan, yaitu mengidentifikasi potensi risiko melalui laporan keuangan. Contoh risikonya, penyelewengan kas, tagihan macet, suku bunga meningkat, depresiasi aset, dan gagal bayar hutang. Selanjutnya ada analisis flowchart kegiatan dan operasi, mengamati proses bisnis dari input hingga output, menemukan potensi risiko seperti kecelakaan kerja, kerusakan mesin, dan kegagalan proses produksi. Selanjutnya ada analisis kontrak, menganalisis risiko hukum dari isi kontrak yang tidak lengkap atau ambigu. Solusinya gunakan bahasa hukum yang jelas, libatkan konsultan hukum untuk meminimalkan risiko tuntutan. Ada juga catatan statistik kerugian, menggunakan data historis untuk mengidentifikasi pola risiko. Indikator risikonya seperti frekuensi kejadian meningkat, nilai kerugian di luar batas normal, tujuannya menemukan penyebab utama dan potensi berulangnya risiko. Selanjutnya ada survei atau wawancara, melibatkan manajer untuk mengidentifikasi risiko operasional, menggunakan diskusi atau brainstorming. Contoh kasus United Grain Growers, risiko komoditas, risiko cuaca, risiko counterparty, risiko lingkungan, risiko persediaan, dan risiko piutang. Pengukuran risikonya ada setelah identifikasi dilakukan kualifikasi risiko. Tujuannya mengetahui tingkat dan dampak risiko terhadap operasional. Pengukuran membantu menentukan prioritas dan risiko. Selanjutnya ada matriks frekuensi dan signifikansi.
Teknik sederhana untuk menilai risiko seperti frekuensi kejadian rendah, sedang, dan tinggi, signifikasi kerugian ringan, sedang, serius. Hasilnya digunakan untuk prioritasi risiko. Selanjutnya, ilustrasi pengukuran risiko. Contoh, human error dalam transaksi, frekuensi tinggi atau sering terjadi, signifikansi rendah, kerugian kecil. Solusinya yaitu pelatihan, sistem otomatis, kontrol ganda. Maka dari itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa identifikasi dan pengukuran risiko adalah langkah awal yang penting dalam manajemen risiko. Risiko harus dikenali, dipahami, dan diukur agar dapat dikelola secara efektif. Proses ini mencakup identifikasi sumber risiko, analisis karakteristik, dan prioritas risiko. Setiap jenis risiko memiliki teknik pengukuran berbeda sesuai dengan sifat dan dampaknya. Hasil pengukuran risiko membantu organisasi dalam menetapkan strategi pencegahan dan pengendalian yang tepat. Dengan pengelolaan risiko yang baik, perusahaan dapat meminimalkan kerugian dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.